Ya pemirsa, Garuda TV kembali lagi bersama saya Alfi Sahri dan saya Reza Melia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Dua hari di rutan, kondisi psikis Arinal tergoncang. Sengketa tanah gotong royong memanas, DPRD Lampung endus adanya intimidasi sistematis. Bupati Lampung Selatan segera perbaiki tubuh Pancasila dan tindak tegas pelaku. Hama wereng dan tikus serang sawah petani Tanggamus. Pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Waikanan masa bakti 2023 hingga 2028 melalui mekanisme penggantian antar waktu. Dalam pengukuhan ini, ASN diminta untuk memperkuat solidaritas serta menjadi motor penggerak reformasi birokrasi demi pelayanan publik yang lebih prima. Bertempat di ruang Abung Balai Keratun, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin langsung prosesi pengukuhan pengurus Korpri Kabupaten Waikanan. Pengukuhan dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung terkait pergantian antar waktu untuk masa bakti 2023 hingga 2028. Dalam arahannya, Marindo menegaskan bahwa Korpri adalah rumah besar bagi seluruh aparatur sipil negara. Dirinya menekankan pentingnya menghapus sekat jabatan demi membangun semangat kekeluargaan dan solidaritas lintas perangkat daerah. Marindo juga mengingatkan kesiapan Provinsi Lampung yang ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau Pornas Kopri tahun 2027 mendatang, yang diharapkan mampu mendongkrak sektor ekonomi dan UMKM daerah. Pemerintah Kabupaten Waikanan yang diwakili Sekda Kabupaten Waikanan, Mosiaveli Herman Tarmizi, berharap kepengurusan yang baru mampu beradaptasi dengan tuntutan reformasi birokrasi. Penggunaan teknologi dan inovasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, momentum ini menjadi titik balik bagi Korpri Waikanan untuk tidak hanya tampil sebagai bagian dari birokrasi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang nyata dalam membantu masyarakat, seperti yang telah dibuktikan melalui penyaluran bantuan kemanusiaan sebelumnya. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Upaya meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus memberikan kenyamanan bagi keluarga pasien. Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung, meresmikan sarana olahraga modern yakni lapangan padel indoor. Peresmian yang ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pita oleh Komisaris Utama PT Gunung Sulah Medika, Dr. Taufikur Rahman Rahim ini menjadi terobosan baru dalam mendukung gaya hidup sehat masyarakat Lampung. Komisaris Utama PT Gunung Sulah Medika Dr. Taufikur Rahman Rahim bersama jajaran manajemen Rumah Sakit Urip Sumoharjo secara resmi membuka fasilitas olahraga padel pada Kamis siang 30 April 2026. Terletak di kawasan rumah sakit, fasilitas ini tergolong eksklusif karena menjadi satu-satunya di Lampung yang dilengkapi dengan pendingin ruangan atau AC. Kami menambah sarana untuk rekreasi dan olahraga, terutama di masyarakat Lampung, khususnya tentu para pengunjung yang ada di rumah sakit. Jadi kita rumah sakit tidak hanya menyiapkan untuk pelayanan sakit, tetapi juga kepada keluarganya yang ingin olahraga di sini bisa juga padel dan bisa juga penyusupan. Tapi kita tahu bahwa padel ini di rumah sakit Urip ini termasuk yang eksklusif. Karena apa? Karena di sini lengkap dengan AC. Dengan fasilitas yang lengkap. Komisaris Utama PT Karya Anak Bersama Hamahput Santoso, pengelola lapangan padel, menjelaskan bahwa kehadiran lapangan padel ini diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat umum maupun keluarga yang sedang mendampingi pasien agar tetap bugar di tengah aktivitas rumah sakit. Dengan fasilitas yang sejuk dan nyaman,
Inovasi ini diharapkan menjadi ikon baru olahraga modern di Provinsi Lampung. Selain itu, pihak manajemen juga menyiapkan pelatih profesional bagi masyarakat yang ingin belajar olahraga padel. Tarif yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp100.000 per jam dengan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Karena ini budaya padel belum merata di seluruh masyarakat, maka program lapangan padel itu nanti akan kita lakukan istilahnya pelatihan kita. Jadi yang belum pernah main sama sekali bisa mendaftar. Nanti panitia yang sini menyiapkan tempat, waktu, dan pelatih untuk supaya olahraga padel itu sesuai untuk kesehatan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV Hermawan Kanwijaya melaporkan. Keresahan menyelimuti warga Kelurahan Gotong Royong, Bandar Lampung. Meski mengantongi sertifikat hak milik yang sah, belasan warga kini dihantui gugatan perdata hingga laporan pidana oleh pihak pengklaim. Tak tinggal diam, warga mengadu ke DPRD Provinsi Lampung, mengungkap adanya dugaan intimidasi lapangan yang melibatkan oknum aparat. Pihak legislatif pun bereaksi keras atas kejadian yang dinilai mengganggu stabilitas warga ini. Kamis 30 April 2026, di ruang rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung, satu persatu warga terdampak di Kelurahan Gotong Royong membeberkan kronologi klaim sepihak yang mereka alami. Siti Fatimah dan Puspita, dua di antaranya, mengaku dikejutkan dengan laporan penyerobotan lahan dan gugatan ganti rugi senilai puluhan miliar rupiah atas tanah yang telah mereka tempati secara sah selama puluhan tahun. Ketegangan mencapai puncaknya saat pihak pengklaim mendatangi pemukiman warga untuk melakukan pengukuran lahan secara paksa. Hal ini memicu gelombang keresahan, mengingat area yang disengketakan mencakup fasilitas publik seperti sekolah dan klinik kesehatan. Anggota DPRD Provinsi Lampung Reza Barawi menegaskan DPRD Provinsi Lampung berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Selain mendorong perlindungan hukum bagi warga, Dewan juga mendesak instansi terkait untuk segera melakukan sosialisasi hukum agraria di wilayah tersebut guna meredam konflik agar tidak meluas. Pemilikannya sudah cukup lama dan peralihan haknya juga sudah formal menurut normatif undang-undang. Jadi ketika ada pihak ketiga yang merasa berkeberatan terhadap dokumen tanah mereka, karena ini udah bersertifikat loh, mereka harus membuktikan, apalagi mereka menunjukkan bukti-bukti yang mereka secara registrasi pertanahan belum didaftarkan pertama kali. Dan bukan pekerjaan gampang gitu. Jadi kalau menurut saya sih mereka bisa mengabaikan sepanjang itu, kecuali bukti pengadilan lah menyatakan bahwa tanah itu betul milik si pelapor kepada mereka, dan pengadilan membuktikan bahwa dokumen tanah dia itu dibatalkan sertifikatnya, boleh. Kalau itu belum ada semua, itu adalah bentuk-bentuk perbuatan yang tidak patut dilakukan kepada pemilik tanah. Apalagi ada putusan MA di bidang pidananya 183 bidang itu membuktikan bukan dari, tapi saya nggak gitu jelas ya, membuktikan bahwa bidang tanah itu bukan daripada si penggugat. Anggota DPRD lainnya Lesti Putri Utami meminta warga jangan ragu melapor jika terus mengalami tekanan psikologis. Apalagi ini menyangkut ruang publik seperti sekolah dan klinik yang dimanfaatkan masyarakat luas. Tidak semestinya aktivitas sosial mereka diganggu oleh klaim-klaim yang belum teruji. Begitu ya, Lesti? Iya, karena maksudnya keresahan juga kenapa? Karena di situ kan ada beberapa ruang publik juga ya, Pak Ketua ya. Baik sekolah juga, terus ada klinik, terus ada ruang bisnis juga gitu kan. Yang dimana memang publik juga memang memakai dan memanfaatkan, sangat disayangkan, terutama kalau misalnya tadi sudah dijelaskan juga ada pasal-pasal terkait bahwa kalau ruang publik seperti sekolah itu menjadi pemanfaatan masyarakat, harusnya tidak bisa digugat atau tidak bisa terintimidasi seperti itu gitu. Cuman dalam undang-undang agraria ya, cuman kan kita juga melihat
harusnya sih memang mereka resah itu karena ada intimidasinya, tapi mungkin menurut mereka, loh saya punya objeknya kok, memang penempatannya sedang memiliki objeknya dan juga punya sertifikat hak milik yang jelas keabsahan hukumnya, harusnya tidak menjadi keresahan. Namun karena beberapa masyarakat yang memang merasa bahwa di situ sudah puluhan tahun segala macam kok malah dikorek-korek, seperti itu sih intinya. Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan bahwa yang menjadi perhatian utama justru keresahan yang timbul di masyarakat. Ada indikasi kuat terjadinya intimidasi, bahkan potensi tindakan kriminal. Sebenarnya kan menurut saya masalah ini lebih pada intimidasi, karena masalah pertanahannya, masalah administrasi pertanahan dan lain-lain, ini kan yang bersangkutan yang mengintimidasi ini belum mampu juga menunjukkan ya kan keabsahan surat-surat. Nah, terus kami yang menjadi atensi kami justru terkait juga tentang keresahan masyarakat, intimidasi dan lain-lain, kemungkinan tindak pidana kriminal, premanisme dan lain-lain. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Petani di Kabupaten Tanggamus mengeluhkan serangan hama wereng dan tikus yang merusak tanaman padi mereka. Akibatnya hasil panen terancam menurun dan petani mengalami kerugian. Serangan hama wereng dan tikus melanda puluhan hektar tanaman padi di Kabupaten Tanggamus. Sejumlah tanaman yang sebelumnya mulai berbuah kini mengalami layu dan mengering. Berbagai upaya telah dilakukan petani untuk menekan serangan hama, mulai dari peracunan tikus hingga penyemprotan insektisida. Secara berulang namun hasilnya belum maksimal. Petani mengaku kurangnya peran penyuluh pertanian menjadi salah satu masalah. Penyuluhan yang diberikan dinilai hanya sebatas informasi jenis insektisida tanpa pendampingan intensif. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Wonosobo. Serangan berbagai hama seperti lembing, penggerek batang, wereng hingga tikus. Petani berharap pemerintah dapat meningkatkan perhatian dan pendampingan agar penanganan hama lebih efektif. Untuk pencegahan memang kalau udah ada obat dari penyuluhan itu langsung terjun langsung ke petani, jangan cuman hanya obatnya ini aja. Ya kalau udah kayak gini ya terpaksa, pajak nggak kebayar, buruh tani nggak kebayar, utang nambah bengkak. Langkah yang selama ini telah diambil oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Tanggamus adalah ketika terjadi indikasi serangan OPT di lahan,
maka disarankan masyarakat tani berhubungan dengan petugas penyuluh pertanian lapangan agar serangan tersebut diidentifikasi jenis atau penyebab kerusakan itu disebabkan oleh apa? Apakah faktor cuaca, apakah serangan itu disebabkan oleh hama, penyakit, cendawan atau bakteri. Kita harus menyaksikan atau melihat itu secara langsung. Kemudian setelah diketahui penyebab serangan tersebut, maka dipersilakan masyarakat tani untuk mengusulkan bantuan pestisida yang disediakan oleh Dinas Pertanian Tanggamus. Syaratnya petani harus datang ke kantor dinas ataupun melalui petugas kecamatan, koordinator penyuluh yang ke dinas untuk mengambil dengan syarat membawa surat permohonan bantuan pestisida. Dari Tanggamus, Hardi, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung Niketut Dewi Nadi memastikan pemerataan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah tetap menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026. Selain mengupayakan kelanjutan pembangunan, pihaknya juga mengajak warga untuk turut serta menjaga ketahanan jalan yang telah dibangun. Sebagai kabupaten dengan ruas jalan provinsi terpanjang serta wilayah terluas di Lampung, Kabupaten Lampung Tengah mendapat alokasi anggaran sebesar 306 miliar rupiah pada tahun 2026. Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung mendorong agar perbaikan tidak hanya berfokus pada ruas Bandar Jaya Mandala, tetapi juga ruas rusak lainnya seperti jalur Gunung Sugi menuju kota. Dewi menegaskan bahwa peran masyarakat sangat krusial dalam memelihara drainase di sekitaran jalan. Hal ini dilakukan untuk mencegah genangan air yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan, sehingga infrastruktur yang telah dibangun dengan biaya besar dapat bertahan lama. Karena Lampung Tengah ini untuk jalan provinsinya paling panjang yang ada di Lampung, jadi kabupatennya juga terluas yang ada di Provinsi Lampung. Nah, untuk tahun anggaran 2026 ini, Lampung Tengah menjadi prioritas untuk pembangunan jalan Provinsi Lampung. Saya sangat mengapresiasi sekali ya kepada pemerintah Provinsi Lampung. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, juga Bapak Kadis MDK yang telah menyatakan terima kasih atas kerja kerasnya dan kerjasamanya, sehingganya Lampung Tengah ini dibangun prioritas jalan provinsi. Dan terkhusus hari ini groundbreaking-nya ada di ruas jalan Bandar Jaya Mandala yang panjang perjalanannya 37 km dan juga dibangun sepanjang 10,75 km. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi vandalisme dan pencurian fasilitas umum yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab di Lampung Selatan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan akan segera melakukan perbaikan serta menindak tegas para pelaku. Kasus ini pun telah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjut. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan pemerintah daerah akan segera melakukan perbaikan terhadap tubuh Pancasila yang sempat dirusak oleh oknum tak bertanggung jawab beberapa waktu lalu. Selain melakukan perbaikan, pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut menjaga dan merawat fasilitas umum yang telah disediakan demi kepentingan bersama. Egi menyayangkan terjadinya aksi vandalisme tersebut. Menurutnya, fasilitas umum yang dibangun merupakan hasil dari anggaran publik, sehingga sudah sepatutnya dijaga bersama. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama aparat penegak hukum menegaskan komitmen untuk menindak tegas segala bentuk perusakan dan pencurian fasilitas umum. Saat ini kasus tersebut telah dilaporkan dan dalam proses penanganan pihak kepolisian. Nah gini ya, ini saya sangat menyesalkan hal ini sampai terjadi. Ini kan fasilitas umum, dinikmati oleh masyarakat umum, tentunya harus kita jaga bersama-sama. Dan saya harapkan ini tidak terjadi di kemudian hari, karena sekali lagi ini dibangun oleh uangnya rakyat, tentu harusnya rakyat sendiri yang menjaga, bersama-sama menjaga. Saya sangat menyesalkan hal ini terjadi.
Sebelumnya sejumlah fasilitas milik pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dilaporkan mengalami aksi vandalisme dan pencurian akibat ulah oknum tak bertanggung jawab. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV melaporkan. Pihak perusahaan pengelolaan jagung di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan mengakui adanya kerusakan pada sistem penyaringan udara di pabrik mereka. Kerusakan ini diduga menjadi penyebab polusi yang dialami warga desa Taman Sari selama 1 tahun lebih. Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah langsung turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan. Manajemen PT Agro Utama Indonesia mengakui terjadi gangguan pada filter cerobong pabrik yang menyebabkan asap dan partikel menyebar ke lingkungan permukiman warga. Perusahaan menyebut kerusakan tersebut sedang dalam proses perbaikan, namun terkendala ketersediaan alat yang masih dalam pengadaan. Namun saat dikonfirmasi terkait dugaan kerusakan yang tengah berlangsung hingga 1 tahun, pihak perusahaan memberikan jawaban yang tidak selaras dengan pernyataan awal. Perbedaan keterangan ini menimbulkan keraguan di kalangan warga. Menyikapi keluhan tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama pihak Kecamatan Ketapang dan tim medis turun langsung ke Desa Taman Sari. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap warga yang terdampak polusi. Hasil sementara sejumlah warga mengalami gangguan kesehatan seperti gatal-gatal dan 1 orang anak dilaporkan menderita flek paru-paru. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan warga. Dalam kunjungan tersebut, pihak perusahaan memberikan santunan kepada 39 warga terdampak, masing-masing sebesar Rp1 juta. Menurut informasi sejumlah warga, ada yang tidak ingin menerima lantaran dianggap tidak sesuai dengan dampak yang mereka rasakan. Camat Ketapang menegaskan bahwa langkah tersebut belum menjawab keseluruhan permasalahan. Pemerintah kecamatan mendesak agar perusahaan memberikan jaminan kesehatan bagi warga, serta mengoptimalkan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab. Sementara itu, pihak perusahaan menyatakan telah berulang kali melakukan musyawarah dengan warga, namun belum mencapai kesepakatan terkait solusi. Pengennya ya tidak ada debu lagi, tapi saat ini kami sudah melakukan upaya untuk perbaikan semuanya. Sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Peralatannya sudah datang? Peralatannya ya sedang menunggu impor dari luar gitu. Terus tali asi yang diberikan apa aja, Mas? Tali asi yang diberikan ya berupa uang. Oh gitu. Ya. Warga menerima? Menerima. Ini tinggal nunggu alatnya, mungkin ada yang kurang, 3 hari lagi mungkin udah selesai. Bagaimana Bu nanti kalau masih ada keluhan dari warga terkait gatal-gatal dan sebagainya? Kalau mungkin akan terjadi lagi, mungkin kami akan turun lagi. Oh gitu. Iya, untuk memastikan kapan untuk diselesaikan, diperbaiki, karena kalau itu bocor terus, kita kasihan dengan warga masyarakat yang ada di sekitaran PT Agro. Warga berharap permasalahan polusi ini segera diselesaikan, agar mereka dapat hidup dengan tenang, sehat, dan terbebas dari dampak pencemaran. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV melaporkan. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional.
Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan Misteri Hidup. Hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, viralnya konten bermuatan negatif di media sosial yang menyeret nama personal dan menuding adanya praktik pungutan liar di lingkungan lapas kelas 2A Kali Anda memicu polemik di masyarakat. Pihak lapas tegas membantah tudingan tersebut dan menyebut informasi yang beredar tidak berdasar. Sementara desakan agar dilakukan penelusuran secara objektif terus menguat. Isu ini muncul setelah sebuah akun anonim di media sosial mengunggah konten yang menuding adanya praktik pungli serta menyebut nama salah satu petugas lapas. Konten tersebut dengan cepat menyebar dan menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Menanggapi hal itu, pihak lapas kelas 2A Kali Anda segera melakukan langkah cepat dengan melaksanaan pemeriksaan internal. Selain itu, klarifikasi langsung juga dilakukan terhadap pegawai yang namanya disebut dalam konten tersebut. Kepala lapas menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Pihaknya menyebut tudungan yang muncul diduga berkaitan dengan persaingan usaha di lingkungan. Dalam lapas bukan praktik pelanggaran seperti yang dituduhkan. Meski demikian, pihak lapas menyatakan terbuka terhadap proses penelusuran lebih lanjut apabila diperlukan, termasuk melibatkan aparat penegak hukum guna memastikan kejelasan informasi dan menjaga kepercayaan publik. Ya jelas kami tindak. Adapun kalau memang pelakunya narapidana, ya kita akan telusuri handphone dari mana, misalkan dia mencoba memakai narkoba dari mana, asal muasalnya, itu pasti kita tindak. Nah, kemudian yang bersangkutan haknya akan kita cabut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat Lampung Selatan, Rusman Effendi, menilai bahwa langkah pemeriksaan internal yang dilakukan oleh pihak lapas saja dirasa belum cukup untuk menjawab segala pertanyaan dan keraguan yang ada di benak masyarakat. Menurutnya, proses pengecekan dari pihak internal dinilai memiliki keterbatasan dan berpotensi menimbulkan persepsi ketidaknetralan. Lapas ini kalau memang merasa itu tidak benar, lapor ke aparat penegak hukum, sehingga ini bisa diungkap siapa pelakunya. Begitu juga dengan aparat penegak hukum, harus bertindak cepat untuk mengungkap ini. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, 2 hari menginap di rumah tahanan atau rutan. Kondisi psikis mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi disebut sempat terguncang. Kondisi itu diakui pihak rutan sebagai hal yang wajar, mengingat Arinal baru saja menjalani proses penahanan. Meski begitu, secara fisik mantan Gubernur Lampung itu dilaporkan dalam keadaan sehat. Pemeriksaan awal dilakukan begitu Arinal tiba di rutan, termasuk pengecekan tekanan darah dan kondisi umum tubuh yang bersangkutan. Kepala Rutan Bandar Lampung Triwahyu Santosa, Kamis 30 April 2026 mengatakan bahwa Arinal diterima dari Kejati Lampung dalam kondisi baik. Kepada yang bersangkutan, pihak rutan telah melakukan pemeriksaan kesehatan. Hasilnya tidak ditemukan gangguan serius. Meski ia diketahui memiliki riwayat penyakit karena faktor usia. Kepala Rutan Triwahyu Santosa menjelaskan secara umum kondisi fisik Arinal masih stabil. Tekanan darah juga dalam kondisi normal secara fisik sehat. Namun Wahyu tidak menampik jika secara psikis Arinal sempat kaget saat pertama kali masuk rutan.
Apalagi yang bersangkutan kini sudah berusia 70 tahun. Wahyu menyebut untuk penyakit bawaan memang ada, namun tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Dari keterangan kuasa hukum, Arinal juga sempat mengeluhkan riwayat penyakit prostat dan nyeri saat buang air kecil. Hingga kemarin, Arinal belum ditempatkan di blok tahanan umum. Masih menjalani masa admisi orientasi selama sekitar 1 minggu. Tahap ini merupakan proses pengenalan lingkungan sekaligus penyesuaian terhadap aturan di dalam rutan. Terkait penempatan, Wahyu menyebut Arinal tidak satu kamar dengan Ardhito Wijaya, namun keduanya berada dalam satu blok yang sama. Untuk kunjungan keluarga, pihak rutan menegaskan harus mendapat izin dari Kejati Lampung. Ana Sopayuking, kuasa hukum Arinal, mengaku sudah mengajukan surat penangguhan penahanan pasca mantan Gubernur Lampung itu ditahan Kejati Lampung di rutan Waihui. Pengajuan penangguhan penahanan kliennya yang memang usia lanjut dan mengalami beberapa gangguan kesehatan juga disertai jaminan dari sang istri. Riana Sari yang sudah menandatangani surat menjamin Arinal tidak akan melarikan diri dan akan terus kooperatif. Arinal kemarin juga tidak hadir sebagai saksi perkara dugaan korupsi, pengelolaan dana partisipasi interest atau PI 10% dari wilayah kerja offshore Sumatera PT Lampung Energi Berjaya atau LEB. Menurut jaksa penuntut umum dalam persidangan pihaknya berencana menghadirkan 6 saksi, namun salah seorang saksi, Arinal, berhalangan hadir. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Pemirsa, Polda Lampung terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan penjaringan minat dan bakat program LPDP Polri yang digelar tim Lebdiklat Polri di Siger Lounge, Mapolda Lampung pada Rabu, 29 April 2026. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kapolda Lampung, Irjen Pol Helvi Asegaf. Dalam arahannya, Helvi menegaskan peningkatan kualitas SDM menjadi kebutuhan penting di tengah percepatan transformasi kelembagaan Polri dan ketatnya persaingan global. Menurut Kapolda, kompetisi ke depan bukan hanya soal kekuatan operasional, tetapi pertarungan kualitas intelektual, integritas, dan kepemimpinan. Program LPDP Polri menjadi instrumen strategis dalam membangun pondasi SDM unggul yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menopang transformasi institusi. Tidak hanya diperuntukkan bagi perwira, program ini terbuka luas bagi seluruh jenjang kepangkatan, termasuk Bintara sebagai wujud pemerataan kesempatan pengembangan diri. Helvi juga menekankan bahwa LPDP Polri bukan sekedar jalur pendidikan formal, tetapi merupakan proses seleksi ketat untuk melahirkan personil terbaik yang akan menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan Polri. Melalui program ini, peserta tidak hanya dibekali kemampuan akademik, tetapi juga penguatan karakter, kepemimpinan, integritas, serta loyalitas terhadap institusi dan masyarakat. Selain membuka akses pendidikan di dalam negeri, program ini juga memberikan peluang belajar ke luar negeri, sehingga peserta mampu memperluas perspektif global, memahami dinamika internasional, serta meningkatkan daya saing dalam menghadapi kompleksitas tugas kepolisian modern. Kapolda mengingatkan bahwa peserta yang mengikuti penjaringan ini merupakan representasi calon pemimpin masa depan Polri. Oleh karena itu, seluruh peserta didorong untuk mengikuti setiap tahapan seleksi dengan serius, aktif, dan penuh tanggung jawab. Penjaringan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa Polda Lampung tidak hanya beradaptasi dengan arus perubahan, tetapi juga mengambil posisi terdepan dalam mencetak generasi Bayangkara yang profesional, modern, dan berdaya saing global. Dengan kompetisi yang semakin ketat, hanya personil terbaik yang akan mampu menembus standar tinggi LPDP Polri dan membawa perubahan nyata bagi masa depan institusi menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampu 8 dimanapun Anda berada. Saya Raza Melia dan saya Alfi Sarin beserta jajaran yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.